wajar dalam itu semi. dihormati dalam pengertian dia tidak boleh disia-siakan karena itu kemudian ada aturan mengenai yang dianggap sebagai kejahatan terhadap agama. Jadi itu yang harus kita ingat itu. Jadi maksud saya sejelek-jeleknya penjajah dia masih juga sebenarnya menghormati agama melalui aturan-aturannya yang kemudian kita resepsi. Ya begitu kita merdeka menjadi bagian dari ketentuan hukum pidana di Indonesia. Di dalam KUHP lama, ya, itu yang paling inti adalah diatur dalam pasal 156A. Ya, jadi sampai sekarang ini masih banyak dipakai dari gitu. Ya, bagi mereka yang agak bukan ekstrim maksud saya dianggap oleh hukum melecehkan agama, maka pasal ini banyak digunakan. Dipidana dengan pidana penjara selama 5 tahun. Barang siapa dengan sengaja di muka umum mengeluarkan perasaan atau melakukan perbuatan yang pada pokoknya bersifat permusuhan, penyalahgunaan atau penodaan terhadap agama yang dianut di Indonesia dengan maksud agar supaya orang tidak menganut agama apapun ya yang bersedikan ketuhanan yang Maha Esa. Dari bunyi pasal itu sebenarnya ya, ketentuan ini ingin melindungi agama sebagai bagian dari sisi kehidupan manusia. Ya, artinya bagian dari dimensi kehidupan manusia separuhnya sebenarnya religiositas itu, keagamaan itu. Nah, karena itu kemudian dia masuk ke dalam KUHP walaupun sebenarnya tidak dibatasi. Ya, artinya orang mau agama apa ya silakan. Tapi ada aturan yang menjaga konsistensi orang dalam beragama. Nah, dan ini juga kalau menurut saya ya bisa diartikan terbalik. Artinya kalau ini bagian dari perlindungan terhadap umat yang beragama, tapi sebenarnya umat yang tidak beragama artinya kan tidak dilindungi, gitu ya, karena dia pasti tidak akan melakukan ritual-ritual atau ajaran agamanya, ya, karena memang tidak beragama kan gitu, ya. Tetapi di balik itu kan ada yang lain, ya, artinya ada pasal lain, ada konstitusi kita yang juga menjamin kebebasan orang beragama dan secara implisit juga sebenarnya kebebasan orang beragama kita jarang kita tidak menghormati itulah, gitu ya. Yang ingin saya katakan adalah bahwa ketika kita memilih Pancasila yang sila pertamanya adalah ketuhanan yang Maha Esa, maka bukan kewajiban tapi ada kebebasan kita beragama. Kita diakui sebagai manusia Indonesia yang salah satu dimensinya adalah keagamaannya. Oke, nah di dalam KUHP ada, seperti saya katakan tadi, yang paling pokok itu ada pasal 156A ya, yang banyak digunakan sampai sekarang juga. Ya. Sampai sekarang kalau ada penuntutan orang-orang yang dianggap melecehkan agama, pasal 156A ini banyak dipakai dasar untuk mendakwa. Ya, karena itu tadi pengertian luasnya penodaan agama itu. Jadi apapun yang ujungnya atau akibatnya penodaan terhadap agama atau tidak menghargai agama, ya, maka sebenarnya pasal ini bisa digunakan. Ya. Orang bilang memang pasal karet, tapi menurut saya karena karetnya itulah penghormatan terhadap agama. Artinya mungkin orang tidak sengaja meludah di depan orang yang sedang beribadah, gitu ya. Tapi itu bisa masuk, ya. Kalau pakai pasal 156 ini itu bisa masuk sebagai satu kejahatan, ya, walaupun dia nggak sengaja, ya. Mungkin juga nggak lihat juga, tapi itu oleh hukum dianggap sesuatu perbuatan yang bisa dikualifikasi sebagai penodaan agama.